menjelaskan tentang Undang-Undang 2009 hingga pemerintah dalam memperoleh pinjaman melalui kreditor swasta asing atau disingkat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Laili Nisa Fadila Swadi. Nama saya Hilal. Nama saya Ibnu Satrio. Nama saya Oktavia Pangestu. Jenis utang negara terbagi menjadi dua, antara lain pinjaman dan surat berharga negara. Yang pertama ada pinjaman. Pinjaman adalah pembiayaan melalui utang yang diperoleh oleh pemerintah dari pemberian pinjaman dalam negeri maupun luar negeri yang diikat oleh suatu perjanjian dan tidak berlaku surat berharga negara yang harus dibayarkan kembali dengan persyaratan tertentu. Dan adapun jenis-jenis pinjaman terbagi menjadi dua, antara lain yang pertama pinjaman dalam negeri atau disingkat PDN merupakan jenis pinjaman yang dilakukan oleh pemerintah yang diperoleh dari lender dalam negeri. Dalam hal ini yaitu BUMN dan pemerintah daerah yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu sesuai dengan masa berlakunya. Adapun pemanfaatan pinjaman dalam negeri antara lain sebagai alternatif sumber pembiayaan untuk menutup gap. Yang kedua, pembiayaan dalam jangka pendek dalam rangka memenuhi defisit APBN. Yang ketiga, mendukung pemberdayaan produksi industri strategis dan dalam negara. Yang keempat, mendukung pembangunan infrastruktur. Adapun yang kedua, pinjaman luar negeri. Pinjaman luar negeri merupakan setiap pembiayaan melalui utang yang diperoleh pemerintah dari lender luar negeri yang diikat oleh suatu perjanjian yang tidak berlaku untuk surat berharga negara yang harus dibayarkan kembali dengan persyaratan tertentu. Sumber pinjaman luar negeri dapat berasal dari bilateral, multilateral, dan kreditor swasta asing atau disingkat dari KSA. Adapun pemanfaatan pinjaman luar negeri terdiri dari pertama pinjaman tunai. Pinjaman tunai dapat berupa pinjaman program standby loan, pembiayaan likuiditas jangka pendek, pembiayaan kontingensi, pembiayaan permodalan lain-lain, dan pencairan bersifat tunai. Pencairannya bersifat tunai. Adapun yang kedua, pinjaman kegiatan. Merupakan pinjaman yang digunakan untuk membiayai kegiatan tertentu. Kegiatan ini dapat bersifat tangible, pembangunan atau perdagangan, ataupun intangible capacity building atau scholarship. Yang kedua, ada surat berharga negara atau SBN dalam rupiah dan valuta asing, tradable dan non-tradable, fixed dan variable. Surat utang negara atau disingkat SUN. Surat perbendaharaan negara SPN T-bills, SUN jangka pendek 0 sampai dengan 12 bulan. Ada obligasi negara lebih dari 1 tahun. Kupon bond, tradable, ORI, FR-VR bond, global bond. Ada juga yang ketiga non-tradable. Dan yang keempat ada zero kupon. Dan ada juga surat berharga negara, surat syariah negara. Surat berharga syariah negara atau disingkat SBSN atau suku negara dalam rupiah dan valuta asing dengan berbagai struktur, misalnya ijarah, musyarakah, istina, dan lain-lainnya. SBSN jangka pendek, contohnya Islamic T-bills, SBSN retail atau sukri. SBSN jangka pendek atau IFR atau ijazah field rate dan global suku, dan dana haji Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, utang pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Jokowi jauh lebih tinggi dibanding kepemimpinan sebelumnya. Selama periode pertama Jokowi memimpin, utang pemerintah naik sebesar 75%, sedangkan pada kepemimpinan SBY hanya naik sebesar 64%. Berikut saya sampaikan jumlah utang negara tiap tahunnya dari tahun 2009 hingga tahun 2019.
Pada tahun 2009, utang negara mencapai 1.590,66 triliun rupiah. Pada tahun 2010, naik menjadi 1.676,85 triliun rupiah. Tahun 2011 naik menjadi 1.803,49 triliun rupiah. Lalu pada tahun 2012 naik lagi menjadi 1.977,71 triliun rupiah. Tahun 2013 naik menjadi 2.375,5 triliun rupiah. Tahun 2014 naik lagi menjadi 2.608,78 triliun rupiah. Tahun 2015 utang negara naik menjadi 3.165,13 triliun rupiah. Tahun 2016 naik menjadi 3.515,46 triliun rupiah. Lalu pada tahun 2017 naik menjadi 3.938 triliun rupiah. Tahun 2018 naik menjadi 4.418,3 triliun rupiah, dan pada tahun 2019 utang negara tembus di angka 4.756,13 triliun rupiah. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara memperbolehkan adanya defisit anggaran, tapi dibatasi maksimal 3% dari produk domestik bruto. Memang utang menjadi solusi utama dalam membiayai defisit ini. Ini juga membatasi jumlah uang maksimal 60% dari PBB. Tahun lalu, posisinya masih 29,8%. Rasio utang terhadap PDB ini termasuk yang paling rendah di dunia. Rasio ini menunjukkan meski secara minimal besar, tetapi kemampuan Indonesia dalam membayar utang juga masih besar. Dan utang pemerintah pada Februari 2019 mencapai 4.566,26. Terbaru perlu dilakukan oleh Indonesia dalam melunasi utang negara. Karena apabila langkah-langkah inovasi tidak dilakukan, akan berakibat pada melonjaknya utang negara terhadap luar negeri. Beberapa langkah inovasi yang mungkin bisa ditempuh oleh pemerintah dalam melunasi utang negara antara lain: meningkatkan pajak kendaraan mengingat jumlah kendaraan di Indonesia sangat tinggi. Yang kedua, meningkatkan pendapatan melalui visa negara. Yang ketiga, mengurangi impor barang. Yang keempat, mengolah industri lokal semaksimal mungkin. Yang kelima, meningkatkan objek pariwisata sehingga menambah daya tarik wisatawan baik domestik atau internasional. Yang keenam, meningkatkan pajak perusahaan pada sektor pertambangan. Yang ketujuh, bagian hasil yang jauh lebih besar dibandingkan saat ini pada tambang Freeport. Yang ke-8, meningkatkan perjualan brand lokal kepada negara luar. Kesimpulannya adalah utang luar negeri merupakan solusi pemerintah dalam memperoleh pinjaman melalui kreditor asing, yang dimana solusi ini dapat memperlancar kegiatan pembangunan nasional maupun daerah. Walaupun begitu, utang luar negeri selalu menjadi kontroversi karena dianggap dapat membebani APBN dan dapat menyengsarakan masyarakat karena subsidi yang terus dikurangi karena anggarannya dipakai untuk membayar utang tersebut. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.